Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama mungkin alangkah baiknya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yang menjadi opening dari video ini. Saya Muhammad Gari Nugraha dan teman saya Indra Maulana dan Farisi. Kami dari Prodi Akuntansi Syariah 6C. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas kami dalam bentuk presentasi yang bertemakan konsep Syariah Enterprise Theory. Syariah Enterprise Theory atau SET adalah sebuah kerangka teoritis yang menggabungkan atau mengcombine prinsip-prinsip syariah Islam dengan teori perusahaan konvensional. SET tidak hanya berfokus pada profitabilitas semata, tetapi juga pada aspek etika sosial dan lingkungan. Ia menekankan tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham atau stakeholders, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan stakeholders dan bahkan lingkungan alam. Dalam Syariah Enterprise Theory terdapat berbagai aspek utama SAT, yaitu yang pertama akuntabilitas yang lebih luas. SAT memperluas konsep akuntabilitas perusahaan melampaui kewajiban pelaporan keuangan kepada pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Ini mencerminkan hidup habluminallah atau hubungan dengan Tuhan dan habluminanas hubungan dengan sesama manusia dalam Islam. Distribusi kekayaan yang adil. SAT menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata dan hanya terbatas pada pemegang saham. Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam tentang zakat dan sedekah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada transparansi dan pengungkapan informasi. SAT mendorong transparansi dan pengungkapan informasi yang lengkap dan menyeluruh kepada semua stakeholders. Informasi mencakup aspek keuangan sosial dan lingkungan guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan. Yang keempat ada etika dan moralitas. SAT mengintegrasikan nilai-nilai etika moralitas Islam ke dalam operasional perusahaan. Prinsip-prinsip seperti amanah, kepercayaan, kejujuran, dan keadilan menjadi landasan pengambilan keputusan dan akuntabilitas bisnis. Yang kelima ada keseimbangan. SAT bertujuan untuk mencari keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini mencerminkan pandangan Islam yang holistik tentang kehidupan di mana semua aspek saling terkait dan terintegrasi. Setelah kita mengetahui aspek-aspek utama SAT, kita juga harus mengetahui perbedaan prinsip-prinsip syariah Islam dengan teori perusahaan konvensional. Teori perusahaan konvensional umumnya berfokus pada memaksimalkan keuntungan pemegang saham pemegang saham. SAT di sisi lain memperluas fokus ini dengan mempertimbangkan etika sosial dan lingkungan. SAT terlihat perusahaan berbagai entitas yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam penerapan SAT telah diterapkan terutama dalam konteks perbank syariah dan bisnis yang berbasis syariah. Namun penerangannya masih terus berkembang dan memerlukan kajian lebih lanjut untuk menyesuaikannya dengan berbagai konteks bisnis dan lingkungan. Secara keseluruhan, Syariah Enterprise Theory menawarkan perspektif yang berbeda dan lebih komprehensif terhadap manajemen dan operasional perusahaan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam praktik bisnis modern. Tema yang selanjutnya adalah metafora amanah dan metafora zakat. Nah guys, sebelum kita akan mempelajari mengenai metafora amanah dan metafora zakat itu sendiri, kita harus memahami nih terlebih dahulu mengenai metafora itu sendiri. Metafora adalah penggunaan kata atau frasa yang tidak dalam arti harfiahnya, melainkan untuk menciptakan perbandingan atau gambaran yang lebih hidup. Dalam konteks Islam, amanah dan zakat seringkali diungkapkan secara metaforis untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Gitu guys. Yang pertama, metafora amanah. Amanah yang berarti kepercayaan atau tanggung jawaban atau responsibility dapat dimetaforakan dengan berbagai cara. Berikut beberapa contoh. Yang pertama, amanah sebagai obor. Obor menerangi jalan, begitu pula amanah yang menerangi jalan kehidupan seseorang menuju kebaikan dan kebenaran.
Kepercayaan yang diberikan harus dijaga dan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, amanah sebagai titipan. Amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada seseorang, baik itu harta, jabatan, atau ilmu pengetahuan. Titipan tersebut harus dijaga dan dipertanggungjawabkan kepada yang mempercayainya. Selanjutnya adalah metafora zakat. Zakat yang berarti pembersihan atau pemberian juga dapat diungkapkan secara metaforis. Contohnya itu yang pertama, zakat sebagai air. Air membersihkan dan menyegarkan. Begitu pula zakat yang membersihkan harta jiwa seseorang dari sifat kikir dan tamak. Yang kedua, zakat sebagai benih. Benih ditanam akan tumbuh dan menghasilkan buah. Begitu pula dengan zakat yang ditanam sebagai awal kebaikan akan menghasilkan pahala dan keberkahan. Poin yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan metafora dalam menjelaskan amanah dan zakat bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kedua konsep tersebut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Metafora memberikan gambaran lebih konkret dan mudah dipahami sehingga pesan moral yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, terima kasih. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Syariah Enterprise Story. Apa sih Syariah Enterprise Story? Menurut saya, Syariah Enterprise Story adalah pendekatan akuntansi yang dasarnya bukan sekadar ekonomi ataupun kepentingan pemilik modal, tetapi juga nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Dalam teori ini, perusahaan dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, yang bertanggung jawab bukan cuma kepada pemegang saham tetapi juga kepada Allah SWT dan masyarakat. Jadi, ukurannya bukan hanya profit tapi juga keberkahan dan keadilan. Seperti yang kita tahu, Syariah Enterprise Story dibagi salah satunya menjadi dua, yaitu metafora zakat dan metafora amanah. Mari kita bahas satu persatu. Baik, poin yang pertama adalah metafora amanah. Memandang amanah bukan cuma sebagai tugas ataupun titipan, tapi sebagai cermin tanggung jawab moral dan integritas bahwa kita seseorang yang bisa dipercaya. Seperti yang kita tahu, menjaga amanah adalah poin penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Agar kita dicap atau dilabeli sebagai manusia yang berintegritas dan manusia yang bisa dipercaya. Dalam konteks Syariah Enterprise Story, amanah berarti bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk sumber daya, uang, dan tenaga kerja, sejatinya adalah titipan dari Allah, bukan dari perusahaan itu. Perusahaan bukan pemilik mutlak. Sekali lagi, perusahaan bukan pemilik mutlak, itu adalah titipan dari Allah. Tapi hanya pengelola. Karena itu, mereka harus menjalankan program dengan bisnis yang jujur, adil, dan bertanggung jawab di hadapan manusia, masyarakat, investor, dan Allah SWT. Jadi, tanggung jawab dalam teori ini mencakup tiga arah. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia, dan ketiga kepada alam. Ini membuat perusahaan jadi lebih berhati nurani, tidak seperti penambangan yang terjadi di Raja Ampat. Baik, selanjutnya adalah metafora zakat. Apa sih itu metafora zakat? Menurut saya, metafora zakat adalah cara memaknai zakat bukan cuma sebagai kewajiban agama Islam, tapi sebagai simbol penyucian hati dan harta. Zakat di dalam Syariah Enterprise Theory jadi simbol atau metafora dari kewajiban sosial perusahaan. Kalau dalam ajaran Islam, zakat adalah kewajiban bagi yang mampu untuk membantu yang membutuhkan. Maka, dalam Syariah Enterprise Theory, perusahaan yang punya kelebihan sumber daya wajib memperhatikan lingkungan sekitarnya dan membantu yang miskin, menjaga lingkungan, dan tidak lupa mendukung kesejahteraan umum di sekitar perusahaannya. Perkenalkan, nama saya Farisi dari kelas 6C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Syariah Enterprise Theory. Syariah Enterprise Theory adalah teori yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam konsep integritas teori.
Dalam SET, Allah SWT sebagai pemilik utama seluruh sumber daya alam di semesta, sedangkan manusia itu hanya sebagai pengelola atau khalifah fil ardi yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Teori ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi dan bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencari laba semata, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial, lingkungan, dan spiritual. Pertanggungjawaban utama perusahaan adalah secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada umat manusia di lingkungan alam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metafora amanah dalam syariah interface theory, yaitu menggambarkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh manusia dan para stakeholder adalah amanah dari Allah. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk mengelola amanah tersebut dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah agar mendapatkan ridho dan rahmat dan serta membawa kebaikan bagi seluruh alam. Dalam konteks ini, pengelola perusahaan dan atau entitas bisnis bukan hanya sekedar urusan duniawi, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat. Amanah ini mencakup dimensi material dan spiritual, serta mengandung unsur humais dan teologis. Tentang metafora zakat dalam syariah interface theory melambangkan konsep keseimbangan dan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya. Zakat sebagai kewajiban ibadah merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab sosial dan ekonomi yang harus dijalankan oleh manusia sebagai khalifah. Dalam teori ini, pencapaian laba bukanlah tujuan akhir, melainkan tujuan antara yang harus seimbang dengan kewajiban sosial seperti zakat. Dalam teori ini, pencapaian laba bukanlah tujuan akhir, melainkan tujuan keseimbangan dan kewajiban sosial seperti zakat. Melalui zakat, nilai tambah yang diperoleh perusahaan harus didistribusikan secara adil kepada masyarakat dan lingkungan sehingga membawa keadilan sosial. Metafora zakat juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban perusahaan harus meliputi kesejahteraan umat manusia dan alam, bukan hanya kepentingan pemilik modal dan stakeholder.